Bab 281, tidak memberi kesempatan. Gartor sekarang menjadi orang gila yang sudah benar-benar tenang dan hanya ingin berjuang untuk hidupnya. Orang seperti ini paling menakutkan, karena berhubungan langsung dengan kata lain, mesum. NBSP, sekarang, Gartor agak tidak normal. Dia perlu membunuh orang untuk melampiaskan amarahnya, jadi dia menyerang suku tanduk raksasa. Di tengah perjalanan, dia membunuh orang. Jika dia tidak menyukai mereka, dia akan membunuh. Dia telah menyerang suku tanduk raksasa karena alasan lain. Dan itu adalah untuk mempersiapkan hadiah untuk keajaiban Raja Barat. Dia tidak punya apa-apa sekarang, dan jika dia pergi menemui Raja Negeri Barat dengan tangan kosong, dia akan merasa bahwa itu di bawah statusnya. Jadi dia ingin menyiapkan hadiah untuk keajaiban Raja Barat, dan orang-orang dari suku tanduk raksasa ini adalah hadiah yang telah dia persiapkan untuk keajaiban Raja Barat. Tentu saja, suku tanduk raksasa bukanlah satu-satunya hadiah. Gartor ingin memperbudak semua suku yang bisa mereka serang di jalan dan kemudian menghadiahkannya kepada Raja Sici. Sayangnya, suku tanduk raksasa menjadi korban pertama. Sekarang, bahkan para penjaga Gartor pun sedikit takut padanya, karena Gartor saat ini terlihat terlalu muram, dan tidak ada jejak penampilan bersemangat yang dia miliki sebelumnya. Meski langit gelap dan anggota suku tanduk raksasa kelelahan, mereka tidak berani berhenti atau memperlambat lajunya. Jika mereka melambat, cambuk akan memukul mereka. Jika mereka pingsan, satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kapak para banteng surgawi yang sangat besar. Di masa lalu, klan sapi barbar sangat mempercayai klan sapi dewa yang sangat besar. Klan sapi suci raksasa tidak menindas suku-suku kecil Tauren. Jika mereka menemui kesulitan, klan sapi dewa raksasa bahkan akan membantu mereka. Namun, mereka sekarang merasa bahwa klan sapi dewa raksasa itu bukanlah manusia binatang sama sekali, melainkan iblis. Mereka terlalu menakutkan, tapi mereka hanya bisa menerima nasib ini karena mereka tidak berdaya untuk melawan. Pada saat ini, suara tapak kaki terdengar. Suara tapak kuda sangat berirama dan rapi. Saat mendengar suara tapak kaki, Gartor tercengang. Kemudian, ekspresinya berubah dan dia berteriak, bersiaplah untuk bertempur. Dia sangat jelas bahwa pasukan yang bisa mengeluarkan suara seperti itu pastinya adalah pasukan elit yang terlatih. Pada saat ini, pasukan elit yang terlatih tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Apa gunanya? Para penjaga juga merupakan veteran yang telah melalui ratusan pertempuran. Mereka segera mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka segera berkumpul di sekitar Gartor dan melihat ke arah suara tapak kuda. Yang aneh adalah mereka tidak melihat adanya api. Apakah pihak lain tidak punya obor? Saat dia memikirkan hal ini, suara tapak kuda semakin dekat. Meski langit gelap memengaruhi penglihatan mereka, Gartor dan yang lainnya masih bisa mendengar suara tapak kaki. Setidaknya ada 1000 pasukan kavaleri yang membuat wajah mereka sangat jelek. Mereka tahu betul bahwa akan terlambat untuk berlari ketika mereka mendengar suara langkah kaki pihak lain. Mereka hanya ingin tahu siapa pihak lainnya. Perlahan, bayangan hitam besar di kejauhan menekan mereka. Segera, sekelompok pasukan kavaleri muncul di depan mereka. Begitu melihat kelompok pasukan kavaleri ini, mata Gartor menjadi merah karena itu adalah sekelompok pasukan kavaleri adu banteng, sekelompok pasukan kavaleri adu banteng dalam formasi persegi yang rapi. Saat ini, salah satu penjaga di sampingnya tiba-tiba berteriak. Gartor tertegun, lalu berbalik dan menatap penjaga itu. Dia mengira penjaga itu takut, dan dia tidak bisa mentolerirnya. Namun, yang dilihatnya adalah wajah pucat penjaga itu. Matanya menatap ke satu arah seolah-olah dia melihat hantu hidup. Gartor melihat ke arah itu dan menemukan seorang pria adu banteng berdiri di sana. Baju besi pria itu rusak, dan tidak ada yang lain. Untuk apa kamu berteriak? Gartor mendengus, jangan membuatku malu. Namun, ekspresi penjaga itu masih jelek. Dia menoleh ke arah Gartor dan berkata, "Kuot, pemimpin klan, saya kenal orang itu. Dialah yang mengikuti kami untuk memburu Tuan Muda ke-7 terakhir kali. Dia dibunuh oleh makhluk undead. Bagaimana dia bisa ada di sini?" Ekspresi Gartor berubah ketika dia mendengar kata-kata penjaga. Dia segera memikirkan sebuah kemungkinan. Terakhir kali mereka bertarung melawan Weyers, mereka dikalahkan oleh seorang necromancer. Sekarang, anggota klan adu banteng yang seharusnya sudah mati telah muncul di sini. Apa maksudnya ini?
Ini berarti penyihir kematian telah mengejar mereka lagi. Memikirkan hal ini, Gartor mau tidak mau berkata dengan suara yang dalam, "Weirs, kamu di sini. Keluar dan temui aku." Begitu dia selesai berbicara, sesosok makhluk undead merangkak mendekat, yang menegaskan pikirannya. Dia melihat makhluk undead yang aneh ini dan tidak tahu mengapa makhluk itu muncul. Pada saat ini, makhluk undead membuka mulutnya dan sesosok tubuh muncul di dalamnya. Sosok itu perlahan keluar dan berdiri di depan makhluk undead itu, menatap Gasol. Gartor juga memandang pria itu dengan tenang. Dia mengenakan jubah sihir hitam dan memegang tongkat ajaib. Dia tampak seperti manusia penyihir pada umumnya. Dia tidak terlihat tua, sekitar 20 tahun. Dia memiliki penampilan biasa, setidaknya di mata para orc. Bab 282 tidak memberinya satu kesempatan pun. Orang yang datang secara alami adalah Zhao Hai. Zhao Hai ingin melihat seperti apa Gasol sekarang. Namun, apa yang dilihatnya hanya bisa digambarkan dengan satu kata, suram. Namun, ada nyala api di matanya, yang membuatnya terlihat sangat ganas. Zhao Hai tidak keberatan. Dia tersenyum dan membungkuk pada Gasol. "Salam, Saudara Jiasuo. Saya Zhao Hai, Saudara Weirs, saudara yang bersumpah darah." Gartor tercengang. Dia memandang Zhao Hai dan berkata, "Kamu bilang kamu Weirs, saudara tersumpah?" Sebagai seorang orc, Gartor secara alami mengetahui apa arti sumpah darah pemanggalan kepala bagi para orc. Namun, dia tidak menyangka bahwa seseorang di Praerie masih akan menggunakan sumpah darah pemanggalan kepala, dan bahkan digunakan pada manusia. Zhao Hai tersenyum. "Itu benar. Terakhir kali kamu datang, aku tidak keluar untuk menyambutmu. Saya minta maaf karena tidak sopan. Mohon maafkan saya." Jiasuo tertawa dingin pada Zhao Hai, quote, "Manusia sangat munafik. Mereka jelas di sini untuk membunuhku, tapi mereka tetap memasang wajah bahagia. Aku merasa jijik hanya dengan melihat mereka." Zhao Hai tersenyum dan berkata, "Kakak Jiasuo, kamu terlalu serius. Anda harus tahu betapa kuatnya sumpah darah pemegalan kepala. Saya tidak akan pernah melakukan apapun yang akan mengecewakan suku sapi surgawi yang sangat besar itu. Saya bertanya-tanya, Kakak Jiasuo, dengan siapakah manusia yang Anda temui? Apakah klan Adu Banteng membantu Anda menarik perhatian?" Mendengar kata-kata Zhao Hai, wajah Jiasuo menjadi dingin dan dia melanjutkan, berhenti bicara. "Di mana Weirs? Minta dia untuk keluar dan berdiskusi denganku." Zhao Hai tersenyum. "Kakak laki-laki Weirs pergi ke wilayah klan Mastiff. Saya mendengar bahwa anggota klan sapi hantu raksasa ada di sana. Dia pergi ke sana untuk menenangkan mereka, jadi dia tidak ada di sini. Dia hanya memintaku pergi ke tempat Raja Siki untuk menemui kedua saudara perempuanku." Gartor tercengang. Dia kemudian memandang Zhao Hai dan berkata, "Sepertinya Weirs benar-benar mempercayai Anda. Dia bahkan memberikan tugas penting. Sepertinya kamu bertemu denganku secara kebetulan, apa yang sedang Anda coba lakukan?" Zhao Hai tersenyum. "Tidak banyak. Saudara Weirs telah mencari Anda, namun dia tidak bisa datang. Sekarang setelah saya menemukan Anda, saya akan membantu menjaga Anda tetap di sini." Gartor terdiam sejenak, lalu ekspresinya berubah. Dia kedinginan dan berkata, "Kalau begitu kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengubah tangannya ke depan. Dengan kilatan cahaya, kapak terbang langsung menuju Zhao Hai. Serangan Gartor sangat mendadak dan tersembunyi. Tidak ada tanda sama sekali. Kapalnya juga sangat istimewa. Itu bukanlah jenis kapak yang digunakan oleh Tauren, melainkan kapak kecil seukuran telapak tangan. Rupanya itu adalah senjata tersembunyi yang diikatkan secara khusus di tangan. Zhao Hai tidak menyangka Jasol akan menggunakan senjata tersembunyi, tapi dia tidak bodoh. Dia siap untuk itu. Saat Jasor bergerak, alien di belakang Zhao Hai bergerak maju dan memblokir senjata tersembunyi Jasor. Kemudian, Zhao Hai menghilang, dan meminta suku Adu Banteng mendesak menuju Jasor. Gartor dan yang lainnya tidak mempedulikan hal ini. Mereka berbalik untuk lari, tetapi begitu mereka berbalik, mereka menemukan bahwa peringkat mereka telah dihalangi oleh janji suku Jakal. Pasukan kavaleri suku Jakal sedikit berbeda dengan pasukan kavaleri suku Adu Banteng. Pasukan kavaleri suku Jakal mengendarai serigala yang bersinar, yang merupakan karnivora. Namun karnivora memiliki ciri khas yang unik.
Mereka tidak memiliki kuku di kaki mereka, melainkan cakar. Apalagi ada bantalan daging di cakarnya, sehingga mereka tidak mengeluarkan banyak suara saat berlari. Zhao Hai dan yang lainnya berada di depan pasukan berjaga untuk menarik perhatian Gaetir, sehingga pasukan cadangan suku Jakal secara alami dapat berlari ke belakang dan mengelilingi Gaetir dan kelompoknya. Ini juga alasan mengapa Zhao Hai membiarkan makhluk undead muncul dalam bentuk zombie. Zombie juga mempertahankan bantalan daging pada cakar baju besi yang bersinar untuk mencapai efek yang diinginkan Zhao Hai. Begitu dia melihat pasukan suku Jakal di belakang mereka, dia tertegun sejenak. Kemudian, dia memandang pasukan meyakinkan suku Jakal dengan tidak percaya. Dia yakin pasukannya menyediakan ini adalah makhluk undead yang ditinggalkan oleh Zhao Hai. Namun, kali terakhir dia melihat pasukan kavaleri suku Jakal, mereka berbentuk kerangka. Bagaimana mereka bisa menjadi seperti ini? Sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi, pasukan suku Jakal sudah melakukan penarikan, tidak memberi mereka kesempatan yang sama sekali. Namun, kali ini, Zhao Hai juga memberikan perintah kematian. Mereka hanya diperbolehkan membunuh, namun tidak melukai banteng berelemen tanah. Demikian pula, Gasol tidak dapat dirugikan dengan cara apapun. Zhao Hai bisa membunuh penjaga suku sapi Dewa Raksasa, tetapi jika dia membunuh Gasol, Weirs pasti akan merasa tidak nyaman. Bagaimanapun juga, Gasol adalah kakak laki-laki Weir. Apapun dendam yang mereka miliki di antara mereka adalah urusan mereka sendiri. Zhao Hai tidak bisa ikut campur. Gartor jelas tidak siap menghadapi serangan menjepit ini. Pada saat mereka ingin melawan, semuanya sudah terlambat. Pasukan-pasukan suku Jakal dan suku Adu Banteng telah membunuh puluhan pengawalnya, hanya menyisakan tunggangan mereka. Kemudian, semua orang mengelilingi Gartor dan memandangnya dengan tenang. Melihat situasi ini, Gartor hanya bisa tersenyum pahit. Dia mengangkat kapak di tangannya dan hendak melakukan tugas terakhir dalam hidupnya. Tetapi pada saat ini, sebatang pohon anggur tiba-tiba muncul di belakangnya dan mengenai kepalanya. Dia merasakan sakit kepala dan kemudian kehilangan kesadaran. Tubuhnya bergetar dan dia terjatuh dari punggung sapi. Begitu dia jatuh ke tanah, dia terjerat oleh lebih banyak tanaman merambat dan menghilang dalam sekejap. Dengan lambaian tongkat sihirnya, Zhao Hai mengumpulkan semua elemen tanah Bulls dan senjata mereka. Dia juga menguburkan mayat penjaga banteng Dewa Raksasa dengan sihir bumi. Dia tahu bahwa Weirs tidak suka melihat banteng surgawi raksasa berubah menjadi makhluk undead, jadi Zhao Hai tidak melakukannya. Lagi pula, dia tidak membutuhkan bawahan lagi. Setelah menangani ini, Zhao Hai menoleh untuk melihat anggota suku tanduk raksasa. Mereka tidak melarikan diri. Mereka hanya berdiri di sana dengan kecepatan tinggi. Beberapa anak sangat ketakutan hingga mereka mulai menangis. Zhao Hai berjalan ke depan orang-orang itu dan berkata, "Kuat, saya seorang ahli nujum. Namaku Zhao Hai. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi tuanmu. Anda bisa memanggil saya Tuan Muda." Anggota suku tanduk raksasa memandang Zhao Hai dengan ketakutan, serta para xenomorph di belakangnya. Di mata mereka, mereka tidak terpecahkan, tetapi di depan Zhao Hai, mereka telah dihancurkan bahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Zhao Hai mengayunkan tangannya, dan suku Adu Banteng dan pasukan menjamin suku Jakal langsung berubah menjadi kerangka. Mereka berdiri dalam formasi persegi rapi di belakangnya. Namun, hal ini membuat anggota suku tanduk raksasa semakin takut. Banyak wanita mulai menangis, dan banyak mata orang lanjut usia yang dipenuhi keputusasaan. Diperbarui dari novel Bein, C. Om. Zhao Hai sengaja melakukan ini. Dia ingin menakut-nakuti penduduk suku tanduk raksasa agar mereka mendengarkan perintahnya. Zhao Hai memandang mereka dan berkata, "Saya akan mengirim kalian ke suatu tempat nanti. Anda akan tinggal di sana mulai sekarang. Anda harus mendengarkan orang-orang di sana. Jika ada yang berani membangkang, aku akan berubah menjadi undead." Anggota suku tanduk raksasa semuanya memandang Zhao Hai dengan terkejut. Mereka tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi, tapi satu hal yang pasti, manusia penyihir ini sepertinya tidak ingin membunuh mereka. Zhao Hai memandang mereka dan berkata dengan suara yang dalam, "Suruh beberapa pemimpin keluar dan berbicara dengan saya." Kerumunan menjadi gempar. Kemudian dipilih dua tetua suku sapi barbar bertanduk raksasa.
Meski tinggi, pinggang mereka bengkok, dan tanduk besar di kepala mereka tampak sangat berat sehingga mereka tidak bisa mengangkat kepala. Keduanya berdiri di depan Zhao Hai, dan salah satu tetua berkata, "Tuan muda, nama saya Ares, seorang tetua suku tanduk raksasa. Namaku Arya, dan aku juga salah satu tetua suku tanduk raksasa." Zhao Hai memandang kedua lelaki tua itu dan mengangguk, "Bagus, kumpulkan semua anggota klanmu. Aku akan mengirimmu ke tempat di mana kamu akan tinggal mulai sekarang." Bab 283, Pedagang Manusia yang Luar Biasa. Ares dan Arya memandang Zhao Hai dan makhluk undead di belakangnya. Mereka tidak punya pilihan selain memerintahkan kepala dan memanggil rakyatnya sendiri. Dalam waktu singkat, seluruh penduduk suku tanduk raksasa telah berkumpul. Hanya tersisa 900 orang di seluruh suku, hanya 100 di antaranya yang muda dan kuat, sedangkan sisanya tua dan lemah. Semua orang memandang makhluk undead dengan ketakutan. Mereka telah menyaksikan kekuatan makhluk undead. Misalnya, para penjaga Gartor semuanya ahli, dan yang terlemah di antara mereka adalah prajurit level 6. Namun, mereka semua dihancurkan oleh makhluk undead dalam satu serangan, dan tidak ada korban jiwa. Konsep macam apa ini? Orang-orang dari suku tanduk raksasa bukanlah orang bodoh yang bodoh. Mereka tahu jika makhluk undead tidak kuat, penjaga Gaetir bisa dengan mudah menangani ratusan dari mereka. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak bisa menghadapi satu pun makhluk undead. Ini membuktikan bahwa makhluk undead tidak lebih lemah dari penjaga Gaetir, dan jumlahnya lebih dari 3.000. Bagaimana mereka bisa melawannya? Mereka tidak bisa menjadi musuh, jadi mereka hanya bisa mendengarkan. Semua anggota suku tanduk raksasa berperilaku sangat baik, dan mereka berkumpul dengan hati-hati. Perempuan dan anak-anak berdiri di tengah, orang tua berdiri di lingkaran luar, dan pemuda berdiri di lingkaran terluar. Zhao Hai melirik mereka dan memasang tongkatnya. Kabut hitam yang mengelilingi mereka menyebabkan anggota suku tanduk raksasa menjadi gelisah. Namun tak lama kemudian, kabut hitam menghilang, dan anggota suku menyadari mereka berdiri di luar kastil. Ini adalah kastil manusia sejati. Para biasmen jarang melihat kastil manusia, tapi mereka semua pernah mendengarnya. Sekarang orang-orang dari suku tanduk raksasa akhirnya melihatnya, mereka tidak dapat bereaksi sejenak. Mereka hanya menatap kastil dan orang-orang yang berdiri di luar. Ya, manusia, bukan orc, tapi manusia asli. Hal ini membuat suku tanduk raksasa tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana mereka tiba-tiba muncul di sini. Pada saat ini, suara Zhao Hai tiba-tiba terdengar, "Baiklah, di situ kamu akan tinggal mulai sekarang. Ingat, kamu sekarang adalah budakku." NBSP, anggota suku tanduk raksasa segera sadar dan menatap Zhao Hai dengan berharap. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Zhao Hai melakukannya. Bagaimana dia bisa membawa begitu banyak orang dari padang rumput ke tempat ini dalam sekejap? Zhao Hai mengabaikan mereka dan melanjutkan, "Ini menir umum saya, Hijau. Ini juga menir umum saya, Kun Sheng. Mereka akan mengatur tempat tinggal Anda dan memberitahu Anda peraturan di sini. Ingat, jika ada yang berani main-main di sini, aku akan mengubahnya menjadi undead." Tentu saja, Zhao Hai berusaha menakuti mereka. Dia harus melakukan ini. Jika dia tidak membuat mereka takut, dia harus membunuh lebih banyak orang ketika mereka mulai membuat masalah. Untuk membiarkan anggota suku menetap sesegera mungkin, Zhao Hai tidak buru-buru kembali ke padang rumput. Dia telah menunggu di sini sepanjang waktu, mengamati warna hijau dan yang lainnya membuat pengaturan untuk anggota suku. Grim dan yang lainnya sudah bersiap. Selain penjamretan gila-gilaan di kota Kas, mereka tidak kekurangan persediaan apapun sekarang. Tidak sulit sama sekali untuk menenangkan orang-orang dari suku sapi liar bertanduk raksasa ini. Yang terpenting, benteng gunung besi itu tidaklah kecil. Di masa lalu, Zhao Hai dan yang lainnya hanya dapat menggunakan sebagian karena jumlahnya terlalu sedikit. Kini setelah hampir 1.000 orang dari suku sapi liar bertanduk raksasa telah tiba, kastil menjadi semakin hidup. Meskipun anggota suku sapi liar bertanduk besar tidak tahu di mana mereka berada, mereka tidak berani melanggar perintah Zhao Hai. Selain itu, mereka berada di lingkungan yang sama sekali asing. Jadi mereka hanya bisa tinggal di kastil di bawah pengaturan Grim dan yang lainnya. Kastil sudah menyiapkan makanan dan kebutuhan untuk mereka, jadi mereka hanya perlu pindah. Dengan Zhao Hai yang bertanggung jawab, semuanya berjalan lancar.
Di mata banteng bertanduk raksasa, Zhao Hai adalah iblis dengan kekuatan tak terbatas. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki begitu banyak makhluk undead dan tidak bisa membawa mereka ke sini dari Prairie dalam sekejap. Tentu saja, Zhao Hai telah menggunakan ruang itu untuk membawa mereka ke sini. Untuk mencegah mereka melihat apa yang terjadi di dalam ruangan, dia menggunakan mantra kabut hitam saat dia membawa mereka masuk. Dengan cara ini, mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar. Selain itu, dia telah bergerak sangat cepat, sehingga anggota suku sapi liar bertanduk raksasa hanya merasakan kabut hitam telah mengelilingi mereka sebelum mereka dipindahkan ke tempat yang sama sekali asing. Hal ini membuat mereka sangat takut dengan kekuatan Zhao Hai. Perlombaan banteng liar bertanduk besar adalah ras yang sangat lembut di antara ras orc, dan mereka memiliki kepribadian yang baik. Kepribadian seperti ini juga membuat mereka sedikit lemah, dan mengikuti yang kuat adalah aturan dari padang rumput orc, jadi mereka cukup jujur. Hari sudah hampir subuh ketika mereka semua sudah tenang. Zhao Hai segera kembali ke padang rumput. Masih banyak hal yang menunggunya untuk ditangani di sana. Setelah Jasor dan yang lainnya mengalahkan suku tanduk raksasa, semua sumber daya mereka telah diambil oleh mereka, termasuk binatang ajaib, makanan, kereta besar, dan tenda, yang merupakan barang yang paling umum digunakan para beasmen. Zhao Hai hanya berurusan dengan kelompok Gasol dan mengirim suku tanduk raksasa kembali ke benteng Iron Mountain. Barang-barang lainnya masih berada di padang rumput. Saat ini, Laura dan makhluk undead sedang menjaga mereka. Zhao Hai memasuki tubuh alien itu segera setelah dia tiba. Dia menemukan bahwa Laura dan yang lainnya masih tertidur. Zhao Hai tersenyum dan tidak mengganggunya. Dia keluar dari tubuh alien itu dan melihat keluar. Benda-benda ini telah direnggut dari suku tanduk raksasa oleh Gartor dan yang lainnya. Suku tanduk raksasa adalah suku kecil yang berpenduduk lebih dari 1.000 orang, namun suku sekecil itu pun memiliki banyak hal. Hanya gerbong besar yang digunakan untuk membawa barang saja berjumlah ratusan. Kereta para orc jauh lebih kuat daripada kereta manusia. Gerbong yang digunakan Zhao Hai dan yang lainnya untuk memuat biji-bijian hanya dapat membawa 1.000 jin biji-bijian, tetapi gerbong para orc dapat membawa lebih dari 5.000 jin biji-bijian. Zhao Hai menghitung dengan cermat. Suku tanduk raksasa memiliki total 500 kereta. 300 diantaranya diisi tenda dan kebutuhan sehari-hari. 200 kereta sisanya diisi makanan. Namun, Zhao Hai juga melihat bahwa kereta ini tidak penuh. Masing-masing hanya berisi sekitar 2.000 jin makanan. Mereka ditutupi dengan hati-hati dengan kulit binatang. Jelas sekali bahwa mereka sangat menghargai makanan ini. Ada beberapa binatang iblis yang diikat di masing-masing mobil. Zhao Hai melihat lebih dekat dan menemukan bahwa hanya ada 3 jenis binatang iblis, banteng barbar bertanduk raksasa, banteng barbar biasa, dan kambing melingkar. Sapi liar bertanduk besar jelas merupakan gunung dari anggota suku sapi liar bertanduk besar tersebut, sedangkan sapi liar biasa digunakan untuk menarik kereta. Domba-domba yang melingkar itu tentu saja merupakan harta terpenting mereka. Setelah menghitung dengan cermat, ia menemukan bahwa ada lebih dari 1.500 banteng bertanduk raksasa dan lebih dari 1.100 banteng biasa. Terlalu banyak domba untuk dihitung. Para orc jelas sangat pandai menangani domba yang melingkar. Ada pergerakan besar tadi malam, tapi domba yang melingkar tidak lari. Saat fajar menyingsing, domba-domba yang melingkar itu sedang makan rumput dengan santai. Zhao Hai berpikir sejenak. Dia menyingkirkan banteng bertanduk raksasa, kereta dengan perbekalan, dan kambing, hanya menyisakan beberapa ratus ekor di luar. Ia juga meninggalkan 2 gerbong berisi perbekalan, 1 untuk tenda dan 1 lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Meskipun ini untuk para orc, itu sudah cukup untuk dekorasi. Setelah mengobrol dengan Weirs dan yang lainnya beberapa hari yang lalu, Zhao Hai menyadari bahwa dia telah meremehkan para pedagang di padang rumput. Para pedagang di padang rumput hidup lebih seperti para orc. Mereka membawa gerobak gandum dalam jumlah besar, serta gerobak yang membawa tenda dan perbekalan lainnya. Ini karena mereka seringkali harus membangun camp sendiri. Tidak mungkin bagi mereka menemukan suku orc untuk tinggal setiap hari. Terlebih lagi, ketika manusia datang ke padang rumput orc, mereka biasanya mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Ini untuk membuat para orc merasa nyaman dengan mereka, dan juga karena pakaian yang terbuat dari kulit binatang adalah yang paling cocok untuk padang rumput.
Zhao Hai baru saja mengetahui bahwa para pedagang di padang rumput orc hidup seperti ini. Dia bertanya pada Laura karena penasaran. Laura punya urusan di sini, jadi dia harus tahu tentang ini. Siapa yang mengira Lola akan memutar matanya dan membayangkan bahwa bisnis di padang rumput orc ini selalu dikelola oleh Kun. Kun sama sekali tidak mengizinkannya berhubungan dengan orang-orang di sini. Nanti diserahkan ke Atai, jadi dia hanya menangani beberapa masalah di rekeningnya. Dia tidak peduli dengan hal-hal spesifik. Menurut Kun Zeng, tujuan utama perjalanan mereka kali ini bukanlah untuk berbisnis, melainkan untuk mendapatkan beberapa binatang ajaib dan tumbuhan langka. Oleh karena itu, dia tidak memberitahu Zhao Hai dan yang lainnya terlalu banyak tentang hal ini. Terlebih lagi, dengan adanya Sela, tidak perlu melakukan banyak hal. Kun Zeng tidak ingin Laura hidup di tempat terbuka seperti para pedagang di dataran. Dia tidak mampu melakukannya. Namun, tenda dan perbekalan yang ditinggalkan Zhao Hai hanyalah untuk pertunjukan. Mereka sebenarnya tidak akan digunakan. Bagaimanapun, mereka masih perlu istirahat di sela-sela. Alasan mengapa dia meninggalkan domba yang melingkarinya di luar adalah untuk menyatukan identitasnya sebagai pedagang. Di Prairie, sangatlah normal jika sekelompok besar domba melingkar mengikuti karavan pedagang manusia. Zhao Hai tidak menyingkirkan kereta suku tanduk raksasa itu. Dia akan menggunakan gerbong besar ini untuk membawa gandum di masa depan. Ini juga merupakan kebiasaan para pedagang manusia. Lagi pula, gerbong yang hanya bisa membawa 1000 jin biji-bijian itu terlalu kecil dan tidak cocok untuk digunakan di padang rumput. Setelah itu, Zhao Hai melepaskan 500 makhluk undead manusia dan 100 makhluk undead sapi bertanduk raksasa untuk menjaga sisi gerbong makanan. Kemudian, dia menyingkirkan semua makhluk undead yang tersisa dan melepaskan kereta Laura. Pada saat yang sama, dia membangunkan Laura saat mereka hendak melanjutkan perjalanan. Bab 284, Masalah Anak. Ketika Laura dan yang lainnya tiba, mereka menyadari bahwa Zhao Hai telah mengurus semuanya. Melihat mata merah Zhao Hai, Laura tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sedih, "Kakak Hai, apakah kamu tidak tidur sepanjang malam? Cepat pergi dan istirahat." Zhao Hai tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Kalian mandilah di sela-sela. Saya akan menulis surat kepada saudara Wells dan menceritakan kepadanya tentang situasi di sini. Kami akan mengatur tempat dan menyerahkan Gasol kepadanya. Tidak baik menyimpannya di tangan kita. Selain itu, sumber daya yang kami peroleh dari suku tanduk raksasa kali ini adalah untuk para beasmen. Kami tidak membutuhkan sebagian besar, jadi saya akan memberikannya kepada saudara." Lola mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu kita mandi. Anda menulis surat kepada saudara Weyers. Setelah selesai, Anda dapat kembali keluar angkasa dan beristirahat. Kami hanya akan menonton dari luar. Lagi pula kita tidak akan salah jalan." Zhao Hai mengangguk dan berbalik untuk menulis surat. Sedangkan untuk Laura, dia akan segera masuk ke dalam medium untuk mandi. Mereka tidur larut malam tadi, jadi mereka harus bangun. Zhao Hai dengan cepat menulis surat kepada Wells. Tidak lama kemudian, dia melihat bahwa dia telah bertemu dan menangkap Gasol. Dia ingin tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Setelah menulis surat itu, Zhao Hai kembali ke ruang asal. Dia memanggil kembali salah satu dari 5 elang darah yang dia berikan kepada Weyers untuk mengirimkan surat kepadanya. Elang darah ini sebenarnya adalah binatang spasial. Tidak peduli seberapa jauh mereka pergi, dunia akan dapat menghubungi mereka. Zhao Hai adalah penguasa alam, jadi dia secara alami dapat memberikan perintah kepada elang darah ini melalui alam, terlepas dari jaraknya. Setelah memberi perintah pada elang darah, Zhao Hai kembali ke peternakan. Dia telah mengumpulkan 2 monster jenis baru sehari sebelumnya. Dia ingin melihat seberapa tinggi tingkat peternakan mereka. Zhao Hai melepaskan banteng bertanduk raksasa itu segera setelah dia tiba di peternakan. Pemberitahuan datang dari luar angkasa, quote, "Hewan mirip banteng yang bermutasi telah ditemukan. Diidentifikasi sebagai hewan level 10, dibutuhkan 12 jam untuk menjadi dewasa. Ia bisa melahirkan 6 kali, dan setiap kali, ia akan memberi makan 6 titik makanan setiap jam. Hewan tersebut telah didigitalkan dan dapat dibeli dari The Space Store." Seperti yang dipikirkan Zhao Hai, level bulls bertanduk raksasa ini tidak tinggi. Zhao Hai tidak mengambil hati. Bagaimanapun, akan ada binatang iblis jenis baru di ruang tanpa batas di masa depan. Itu sudah cukup.
Kemudian, dia segera melepaskan lembu yang dikaitkan dengan bumi. Suara dari angkasa tak terbatas berkata, quote, hewan mutasi berbentuk banteng ditemukan. Diidentifikasi. Hewan level 25. Waktu jatuh tempo, 20 jam. Bisa melahirkan 8 kali. Setiap kali bisa melahirkan 5 anak. Ia perlu makan 2 titik makanan setiap jam. Hewan itu memiliki sedikit kendali atas elemen tanah. Transformasi data hewan. Dapat dibeli dari The Space Store. Zhao Shenghai tidak terburu-buru. Dia menyadari bahwa menaikkan level pertanian lebih sulit daripada pertanian. Dia sudah mengumpulkan banyak hewan ke dalam dunia, tapi peternakannya hanya level 6. Tampaknya tidak akan mudah untuk menaikkan level peternakan ke tingkat lanjutan. Zhao Hai menghela nafas. Dia tidak berpikir untuk segera memelihara sapi berjalan di bumi dan sapi biadab bertanduk raksasa. Mereka tidak berguna sekarang. Lebih baik beternak domba melingkar dan lembu biadab. Lagi pula, domba yang melingkar dan sapi biadab bisa ditukar dengan uang dengan umat manusia. Di sisi lain, sapi biadab bertanduk raksasa dan sapi berjalan di bumi tidak banyak berguna baginya di daratan. Setelah meninggalkan pertanian, Zhao Hai pergi ke pertanian untuk menemui Laura dan yang lainnya. Mereka telah selesai mandi dan terlihat jauh lebih energik. Zhao Hai memandang mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum, saya pikir Anda tidak perlu keluar. Tetap di medium dan perhatikan bagian luarnya melalui monitor. Anda bisa keluar saat ada orang di sekitar dan membiarkan makhluk undead mengemudikan kereta. Itu tidak akan salah. Jika kamu benar-benar bosan, kamu bisa kembali ke Kastil Iron Mountain untuk melihatnya. Laura berpikir sejenak dan setuju. Dia sudah bosan dengan pemandangan di padang rumput, jadi dia mungkin merasa nyaman di luar angkasa. Dia bisa berbaring atau duduk sesuka hatinya. Ada banyak ruang baginya untuk bergerak, jadi dia bisa membiarkan makhluk undead mengemudikan kendaraan di luar. Melihat ketiga gadis itu setuju, Zhao Hai tidak mengatakan apapun lagi. Setelah mengatur semuanya, Zhao Hai kembali ke kamarnya di ruang asal dan tidur nyenyak. Khawatir dia bosan tinggal di sini, Zhao Hai memberitahu Chai'er bahwa jika mereka ingin kembali ke Kastil Gunung Besi, dia bisa memintanya untuk memperhatikan bagian luar. Jika sesuatu benar-benar terjadi dan dia masih tidur, dia bisa meminta Chai'er untuk membangunkannya. Faktanya, Zhao Hai masih belum begitu mengerti untuk apa Chai'er itu. Namun, karena Chai'er mengelola ruangan dengan sangat baik, dan MUR mengelola peternakan dengan sangat baik, dia tidak perlu melakukannya lagi. Dia senang untuk bersantai, dan setiap kali dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, dia akan meminta Chai'er untuk melakukannya. Sampai saat ini, dia masih belum tahu apa yang dia ingin Chai'er lakukan, tapi Chai'er bilang dia tidak bisa melakukannya. Zhao Hai tahu betul bahwa Chai'er telah menyatu dengan ruang tanpa batas, dan dia adalah pemilik ruang tanpa batas, yang berarti dia juga pemilik Chai. Jika Chai'er benar-benar tidak bisa melakukan sesuatu, dia pasti akan memberitahunya daripada berbohong padanya, jadi dia sangat percaya diri pada Chai'er. Setelah tidur malam yang nyenyak, Zhao Hai merasa jauh lebih energik. Hal yang paling membuat Zhao Hai tidak puas saat ini adalah tubuhnya. Selama dia sedikit lelah, dia tidak akan bisa membangkitkan semangatnya sama sekali. Dia sangat lemah. Setelah mandi, Zhao Hai pergi ke ruang tamu Menshah dan melihat keluar. Tidak terjadi apa-apa. Kereta itu masih bergerak dan makhluk undead masih menjaganya. Dia memeriksa rutenya dan sepertinya itu benar. Zhao Hai segera kembali ke benteng Gunung Besi. Dia tidak melihat Laura dan yang lainnya di villa tadi, jadi dia segera menarik gambar benteng Gunung Besi. Seperti yang diharapkan, dia melihat Laura dan yang lainnya. Mereka memimpin anggota suku sapi bertanduk raksasa. Zhao Hai tersenyum. Dengan cepat, dia muncul di samping Laura. Tiba-tiba, Laura merasakan ada seseorang di sampingnya. Dia berbalik dan melihat Zhao Hai. Dia segera tersenyum dan berkata, "Kakak Hai, kamu sudah bangun." Zhao Hai mengangguk. Dia memandang orang-orang dari suku sapi liar bertanduk raksasa yang sedang memindahkan barang dan berkata, "Bagaimana kabarnya? Apakah mereka masih patuh?" Lola mengangguk dan berkata, "Sangat patuh. Hanya saja sangat tidak cocok untuk kehidupan di sini. Tapi saya yakin semuanya akan segera baik-baik saja." Kakak Hai, lihatlah begitu banyak anak dari suku sapi bertanduk raksasa. Mereka tidak ada hubungannya.
Tidak baik berlarian sepanjang hari. Haruskah kita mencarikan sesuatu untuk mereka lakukan? Zhao Hai mengangguk. Dia benar-benar memikirkan masalah ini. Ketika Qi dan 11 menikah, Zhao Hai sudah memikirkan masalah memiliki anak. Tidak ada keluarga berencana di benua Bahtera. Orang-orang di sini bisa mempunyai anak sebanyak yang mereka bisa. Nantinya, mereka akan memiliki banyak anak. Apa yang akan terjadi pada anak-anak ini? Apakah Anda membiarkan mereka berkeliaran setiap hari? Bukan hanya tidak aman, tapi juga tidak ada gunanya baginya. Hanya ada satu cara untuk memecahkan masalah ini: sekolah. Mereka sekarang dianggap sebagai kerajaan yang merdeka, dan semua hal ini harus direncanakan. Apakah ada negara yang tidak memiliki sekolah? Sekolah merupakan unit penting untuk meningkatkan kualitas warga suatu negara, sehingga harus dibangun. Terlebih lagi, jika sekolah dibangun dan sesuai jalur, akan lebih mudah untuk membangunnya di masa depan meskipun ada lebih banyak orang dan mereka memiliki pengalaman. Ada pepatah di Tiongkok bahwa pendidikan adalah dasar dari rencana 100 tahun. Jika keluarga Buddha ingin berkembang, mereka tidak boleh mengabaikan pendidikan. Zhao Hai melirik orang-orang dari suku sapi liar bertanduk raksasa, lalu menoleh ke Laura dan berkata, biarkan mereka melakukan pekerjaan mereka terlebih dahulu. Hubungi kakek Grimm dan yang lainnya. Kami akan pergi ke ruang tamu. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan semua orang. Lola mengangguk dan memerintahkan Nier, yang berada di sampingnya, untuk memanggil orang. Zhao Hai berkata, oh benar, telepon Ares dan Arya juga. Nier menjawab dan lari. Zhao Hai dan Laura berjalan berdampingan ke ruang tamu kastil utama. Sepanjang jalan, anggota suku sapi liar bertanduk raksasa memandang Zhao Hai dengan ketakutan di mata mereka. Zhao Hai tidak terlalu memperhatikan mereka. Dia hanya menoleh ke Laura dan berkata, kuat, Laura, menurut Anda bagaimana kita harus menyelesaikan masalah anak-anak mereka? Sekolah? Laura berpikir sejenak dan berkata, kita juga bisa mendirikan sekolah. Zhao Hai tersenyum. Kami memiliki ide yang sama. Saya juga ingin mendirikan sekolah. Anak-anak tidak hanya akan memiliki orang-orang yang menjaga mereka, tetapi kita juga akan memiliki lebih banyak bakat ketika mereka besar nanti. Lola mengangguk, ketika kami keluar kali ini, kami membeli banyak buku. Kita dapat menggunakannya untuk mengajar anak-anak ini. Ketika mereka besar nanti, meski mereka tidak bisa belajar seni bela diri dan sihir, mereka masih bisa banyak membantu kita. Zhao Hai mengangguk. Saat ini, mereka berdua sudah memasuki kastil bagian dalam. Sudah ada banyak orang di dalam kastil, dan mereka semua sudah menikah. Zhao Hai tidak hanya memulihkan status sipil mereka, tetapi juga mengatur rumah untuk mereka di kastil bagian dalam jika mereka mau. Tentu saja, rumah itu tidak berada di kastil utama, tetapi kamar pelayan di kastil bagian dalam. Begitu mereka berdua tiba di ruang tamu, Grimm dan yang lainnya telah tiba. Selain Grimm, Merlin, Kun Sheng, Meg, Kayu, dan Batu, Sele, Ares, dan Arya juga telah tiba. Orang-orang ini bisa dikatakan sebagai pengurus seluruh keluarga Buddha. Zhao Hai meminta semua orang untuk duduk. Hanya Ares dan Arya yang merasa gelisah dan duduk dengan hati-hati. Zhao Hai memandang mereka berdua tetapi tidak mengatakan apapun. Dia menoleh ke arah hijau dan yang lainnya dan berkata, saya memanggil semua orang ke sini hari ini untuk membicarakan masalah ini dengan anak-anak suku sapi liar bertanduk raksasa. Green dan yang lainnya memandang Zhao Hai dengan bingung. Zhao Hai menoleh untuk melihat Laura, memberi isyarat padanya untuk berbicara. Laura tersenyum dan berkata, kuat, di masa lalu, hanya ada sedikit orang di kastil kami dan tidak ada anak, jadi tidak ada yang memperhatikan masalah ini. Sekarang, karena partisipasi suku sapi bertanduk raksasa, ada banyak anak di kastil kami. Namun, tidak ada yang mengawasi anak-anak ini sekarang. Mereka berlarian di sekitar kastil setiap hari. Mereka tidak dapat mempelajari apapun dan tidak aman. Lagi pula, ada parit di luar kastil. Jika mereka lari ke sungai untuk bermain, mereka akan mudah mendapat masalah. Grimm dan yang lainnya tertegun sejenak sebelum menganggukkan kepala. Ares dan Arya, sebaliknya, menatap kosong ke arah Zhao Hai dan Laura. Meskipun orc mereka tidak terlalu pintar, mereka sudah tua. Seperti kata pepatah, orang tua itu pintar, dan hantu tua itu pintar. Keduanya bisa dibilang sudah mencapai level pintar. Tentu saja, mereka mengerti apa maksud Zhao Hai dan yang lainnya.
Dari kelihatannya, sepertinya Zhao Hai dan yang lainnya ingin membangun sekolah untuk Zhao Hai. Bab 285, Kebijakan Nasional. Tidak hanya manusia yang punya sekolah, tapi para orc juga punya sekolah. Namun, hanya beberapa klan pertempuran besar yang memiliki sekolah. Yang paling terkenal adalah di kota Dewa Binatang, di mana terdapat sekolah yang memiliki sejarah para orc terpanjang. Namun, sekolah itu hanya mengajarkan beberapa klan pertempuran tingkat tinggi, beberapa nabi, dukun, dan dukun. Orc biasa tidak bisa bersekolah di sekolah itu. Karena alasan inilah sekolah mempunyai status yang sangat tinggi di hati para orc. Namun, karena mereka sudah tua dan telah mengalami banyak hal, Ares dan Arya mendengar dari orang lain bahwa tujuan utama pertempuran klan besar membangun sekolah adalah untuk mengumpulkan anak-anak dari ras mereka sendiri untuk mengelola dan melatih mereka. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar kata Laura, mereka merasa bahwa Laura sedang membangun sekolah. Keduanya memandang Zhao Hai dengan penuh semangat. Zhao Hai memandangi Hijau dan yang lainnya dan berkata, "Kuat, di masa depan, populasi kita akan meningkat, dan akan ada lebih banyak anak. Dalam hal ini, pembangunan sekolah tidak bisa dihindari. Saya pikir kita harus membangun sekolah selagi kita masih kekurangan orang dan mendapatkan pengalaman. Di masa depan, ketika kita memiliki lebih banyak orang, kita bisa berpikir untuk membangun sekolah. Dengan pengalaman ini, kami tidak akan terburu-buru." Clint mengangguk. "Tuan muda benar. Kita harus membangun sekolah. Masih banyak ruangan kosong di kastil. Kita harus segera mengaturnya." Kun Seng juga mengangguk dan berkata, "Saya pikir kita harus membangun sekolah seni bela diri sihir. Anak-anak akan diperiksa sejak kecil. Mereka yang pandai bela diri akan diajari ilmu bela diri, dan mereka yang pandai ilmu sihir akan diajari ilmu sihir. Guru seni bela diri bisa menjadi CL. Sedangkan untuk guru sihir, bagaimana kalau membiarkan Mac melakukannya?" Bab ini diperbarui oleh Nov, E.L. Bin.com. Zhao Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kuat, tidak, itu terlalu umum. Kami akan membangun sekolah sekarang, jadi kami harus melakukannya dengan baik untuk mendapatkan pengalaman dalam membangun sekolah di masa depan. Tentu tidak mungkin membangun sekolah berupa sekolah memau di daratan. Kita harus mengelola sekolah dengan lebih teliti. Bagaimana dengan ini? Pertama, hitung berapa banyak anak yang ada di kastil, lalu tanyakan umur mereka dan bagi berdasarkan kelompok umur. Rencana saya adalah menyerahkan mereka kepada orang tua mereka untuk mengurus diri mereka sendiri sebelum usia 4 tahun. Setelah usia 4 tahun, mereka akan dikirim ke taman kanak-kanak terpadu. Mereka akan mempekerjakan orang-orang khusus untuk mengantar mereka ke taman kanak-kanak setiap pagi dan mengantar mereka pulang pada malam hari. Mereka akan makan siang di taman kanak-kanak pada siang hari. Pada masa ini, anak-anak akan diberikan pendidikan dasar, seperti mempelajari kata-kata sederhana dan berhitung. Ketika dia berumur 7 tahun, dia secara resmi mulai menghadiri kelas. Kelas dibagi menjadi 3 kategori, sastra, matematika, dan seni bela diri. Ketiga kategori tersebut harus dilakukan pada waktu yang bersamaan. Misalnya, dia belajar sastra selama 1 jam, kemudian matematika selama 1 jam, dan seni bela diri selama 1 jam. Seperti halnya di taman kanak-kanak, ia akan diantar ke sekolah pada pagi hari, dijemput pada malam hari, dan makan siang di sekolah. Pada usia 12 tahun, Anda akan secara resmi dibagi ke dalam mata pelajaran yang berbeda. Misalnya, mereka yang berbakat dalam seni bela diri harus mengerahkan energi utamanya pada seni bela diri dan sastra. Mereka yang berbakat dalam sihir harus menerapkan pengalaman utama mereka dalam sihir dan sastra. Mereka yang tidak berbakat dalam salah satu bidang ini dapat fokus pada sastra atau matematika. Saat ini, kami juga dapat mempekerjakan beberapa pengrajin untuk datang ke sekolah dan mengajari anak-anak beberapa keterampilan. Dengan cara ini, bahkan jika mereka tidak bisa belajar sastra di masa depan, mereka tidak bisa belajar matematika. Ada juga keterampilan untuk membela diri. Sekalipun dia tidak mempelajari semua itu, setidaknya dia bisa membaca dan mempelajari aritmatika sederhana. Ini juga merupakan hal yang baik bagi mereka. Apa yang kalian pikirkan? Grim dan yang lainnya tidak menyangka Zhao Hai sudah merencanakan semuanya. Dari kata-kata Zhao Hai, mereka dapat mengatakan bahwa itu bukanlah keputusan spontan karena pembagian sekolah sangat rinci. Dapat dikatakan bahwa perguruan tinggi S1 MCHE Pronunciation Mau di benua itu tidak sedetail divisi sekolah Zhao Hai dan dimulai pada usia 4 tahun.
Perlu diketahui bahwa perguruan tinggi S1 MCHI Pronunciation Mau di benua ini biasanya dimulai pada usia 6 hingga 7 tahun. Saat itu, S1 MCHI Pronunciation Mau hanya menjalani beberapa pelatihan sederhana dan sedikit literasi. Dia tidak akan mengajarkan hal lain. Mereka tidak menyangka bahwa Zhao-Hai hanya menggunakan sekolah di bumi untuk membangun sekolah di atas bahtera. Namun, mereka harus mengakui bahwa sekolah yang disebutkan Zhao-Hai jauh lebih baik daripada sekolah saat ini di daratan. Jika benar-benar berhasil, itu pasti akan menjadi satu-satunya sekolah di daratan dan menjadi yang pertama dalam sejarah. Karena masyarakat daratan menghargai seni bela diri, sekolah S1 MCHI Pronunciation Mau umumnya mengajarkan seni bela diri dan sihir. Namun, sekolah yang disebutkan Zhao-Hai berbeda. Sekolah yang disebutkan Zhao-Hai sebenarnya mengajarkan sastra dan matematika. Pasalnya, sekolah ini selalu menekankan sastra dan matematika dari awal hingga akhir. Ini jelas merupakan pertama kalinya Green dan yang lain mendengarnya. Lola mengerutkan kening dan berkata, jika kami melakukan apa yang Anda katakan, investasinya akan sangat besar. Misalnya saja, tidak mudah mengurus anak berusia antara 4 dan 7 tahun. Selain itu, kami membutuhkan orang untuk mengajar sastra, matematika, seni bela diri, dan setan. Kami juga membutuhkan orang untuk memasak dan merawat anak-anak. Siapa yang harus kami kirim? Orang yang pergi juga perlu makan, mereka juga perlu dibayar. Apakah kita membayar semua uang ini? Juga, Anda mengatakan bahwa anak-anak harus makan bersama. Apakah kita membayar makanannya? Tidak apa-apa jika sekarang hanya ada sedikit orang, tetapi bagaimana jika ada banyak orang? Investasi ini akan sangat besar dan akan menjadi jurang maut. Wilayah Black Earth kita perlu dikembangkan dan ada terlalu banyak wilayah di mana uang akan dibelanjakan. Saya khawatir ini tidak akan berhasil.